Oke, selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Oke, apa kabar sekolah hari ini? Baik, Pak. Oke, anak-anak sekalian, jadi pada kesempatan kali ini Pak akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Kancil dan Ular Raksasa. Oke, adik-adik sekalian, tujuan dari cerita ini nantinya agar adik-adik sekalian dapat mengidentifikasi si kancil yang cerdik dan ular raksasa yang mudah percaya dan serakah. Oke adik-adik sekalian, menurut kalian apa yang akan kalian lakukan jika bertemu dengan ular atau harimau hutan? Siapa? Oke, Lari, Pak. Karena saya takut ular. ya. Berteriak, Pak. Oke, seperti yang adik-adik sekalian cukup benar itu ketika kalian menemukan atau bertemu dengan ular raksasa atau binatang buas dalam hutan, maka solusinya itu haruslah lari. Nah, agar agar anak-anak sekalian paham, di sini Pak akan membacakan sebuah cerita. Oke adik-adik sekalian, judul ceritanya itu Kancil dan Ular Raksasa. Oke. Wow. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Hari ini saya akan membawa kalian bertolak ke dalam hutan yang lebat. Kita akan melihat bagaimana kecerdikan bisa mengalahkan kekuatan yang besar. Ini dia kisah Kancil dan Ular Raksasa. Di suatu siang yang terik, Kancil sedang berjalan-jalan di pinggir hutan untuk mencari minum. Nah, tiba-tiba anak-anak sekalian, di saat Kancil sedang mencari air minum, datang sebuah ular. Nah, terus ular pun mengambilnya. Mau lari kemana kamu, Kancil yang lezat? Dari atas pohon turunlah bangun seekor ular sanca yang sangat besar. Badannya melingkar, siap untuk mendelap Kancil yang kecil. Kancil sempat gemetar, tapi dia segera menenangkan dirinya. Dia memutar otak, mencari cara untuk selamat. Nah, di situ anak-anak Kancil sudah mulai berpikir bagaimana caranya dia mengelabui ular raksasa ini agar tidak bisa memakannya. Kancil tidak lari, dia justru duduk bersila di depan sebuah pohon besar sambil bersendap kata, "Hei bangun, jangan menggangguku. Hari ini aku sangat sibuk," kata Kancil dengan suara yang buatnya tenang. Bangun, si ular tertawa. "Hahaha. Sibuk apa? Sibuk menjadi makanan siangnya bangun yang gagah ini?" "Bukan," sahut Kancil dengan tegas. "Aku ditunjuk langsung oleh Baginda Raja Hutan untuk menjaga barang paling berharga miliknya. Lihat itu." Tangan menunjuk ke arah samping bayangan di satu sana. Bangun melihat arah tujuan Kancil. Di atas pohon ada sesuatu yang melingkar besar, berwarna hitam dan berkilau. Padahal itu sebenarnya adalah sarang tawon raksasa yang sangat berlengar. Kancil berbisik bangun. Itu adalah sabuk ajaib milik sang raja. Siapapun yang memakainya, badannya akan menjadi sangat kuat, berjibawa dan ditakuti oleh seluruh hewan di hutan ini. Raja berpesan, tidak ada suatu makhluk pun yang boleh menyentuhnya. Mendengar kata tersebut, sifat serakah bangun, si ular langsung muncul, matanya bersinar-sinar. "Kancil, biarkan aku mencobanya. Aku kan ular terbesar di sini. Aku lebih pantas memakai sabuk itu daripada sang raja," perintah bangun. Kancil pura-pura menolak. "Oh, tidak boleh. Nanti raja bisa marah besar padaku." Bangun terus memaksa dan mencoba. Setelah berpura berpikir keras, Kancil akhirnya berkata, "Baiklah, karena kamu mencoba, aku izinkan. Tapi biarkan aku pergi menjauh dulu, supaya kalau raja datang, aku tidak ikut disalahkan." Bangun pun berkata, Baik, cepat pergi, usir Bangun."
Kancil pun langsung berlari secepat kilat dan bersembunyi di balik semak-semak yang aman untuk menonton. Sementara itu, Bangong si ular merayap naik ke dahan pohon dengan penuh rasa sombong. Dia melihat tubuhnya ke sabuk raja dan tertek. Sarang tangan pun itu terpecah. Ekspresi ular tersebut pun panik. Tangan digerakkan seperti mengusir sesuatu di udara. Suara berteriak, "Shh!" Ribuan tabur berkeluar dari sarangnya. Mereka marah karena ribuannya dirusak. Ular si Bangong pun merasa sakit. "Aduh, sakit! Tolong, ini bukan sabuk ajaib. Ini sarang tabur. Kancil, kamu menipuku!" teriak Bangong sambil berguling-guling di tanah, mencoba kabur dari kejaran tabur. Kancil yang melihat dari kejauhan hanya tertawa geli. Makanya Bangong jadi hebat dan sombong dan serakah. Kancil pun berjalan pergi dengan aman dan tenang. Nah, anak-anak sekalian, apakah kalian sudah mendengar tadi cerita dari Pak? Sudah, Pak. Nah, teman-teman sekalian, dari cerita tersebut, yang pertama itu, gunakan akal dan kecerdikan kita untuk kebaikan, terutama untuk melindungi diri dari bahaya, bukan untuk merugikan orang lain yang tidak salah. Itu adalah pelajaran yang kita ambil dari cerita tersebut. Nah, pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil itu, jangan menjadi orang yang serakah dan sombong, karena keserakahan hanya membawa kita pada kesialan seperti Bangong si ular. Sudah paham anak-anak sekalian? Sudah, Pak. Oke anak-anak sekalian, itu saja cerita dari Pak hari ini. Untuk selanjutnya saya persilakan anak-anak sekalian untuk membacakan ceritanya Pak. Kancil dan ular raksasa. Dari sini ke Pak? Ya, dari sini. Selamat siang teman-teman dan Bapak Guru. Hari ini saya akan membawa kalian bertualang ke dalam hutan yang sangat lebat. Kita akan melihat bagaimana kecerdikan bisa mengalahkan kekuatan yang besar. Ini dia kisah Kancil dan sabuk sang raja. Di suatu siang yang sangat terik, Kancil sedang berjalan-jalan di pinggir hutan untuk mencari minum. Tiba-tiba, "Hei, mau lari kemana kamu?" Kancil yang lezat. Dari atas pohon turunlah Bangong, seekor ular sanca yang sangat besar, badannya melingkar siap. Kancil tidak lari, dia justru duduk bersila di depan sebuah pohon besar sambil bersedekap dada. "Hei Bangong, jangan menggangguku. Hari ini aku sangat sibuk," kata Kancil dengan suara yang dibuat tenang. Bangong si ular tertawa. "Shh, sibuk apa? Sibuk menjadi makan siangnya Bangong yang gagah ini?" "Bukan," sahut Kancil dengan tegas. "Aku ditunjuk langsung oleh Baginda Raja Hutan untuk menjaga barang paling berharga miliknya. Lihat itu." Aksi tangan menunjuk ke arah atas. Bayangkan ada sesuatu di sana. Bangong melihat ke arah tunjuk Kancil. Di atas pohon ada sesuatu yang melingkar besar, berwarna hitam dan berkilau. Padahal itu sebenarnya adalah sarang tabur raksasa yang sangat menyengat. Kancil berbisik, "Itu adalah sabuk ajaib milik raja. Siapapun yang memakainya, badannya akan menjadi sangat kuat, berwibawa dan ditakuti oleh seluruh hebat dan ini." Kancil pun langsung berlari secepat kilat
dan bersembunyi di balik semak-semak yang aman untuk menonton. Kacil yang melihat dari kejauhan hanya tertawa geli melihat Panglong yang sedang kesakitan karena digigit oleh seribuan tabon. Sudah Pak. Cukup itu. Oke, anak-anak sekalian, sekian saja cerita dari Pak hari ini. Saya harap dengan adanya cerita ini tadi, anak-anak bisa menggunakan kecerdikan kalian dengan hal-hal yang baik. Mungkin anak? Oke, sekian saja pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih Kak. Teman-teman